Selamat datang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Al-Kalam, dimanapun kalian berada. Sekarang kita bertemu lagi di episode yang istimewa. Istimewa karena apa ya? Karena ngumpulinnya luar biasa susah. Maklum susah. Saat ini yang kita ajak berdialog adalah para pejuang malam ya. Bahasamu, Mil. Teman-teman, malam ini untuk episode kali ini kita akan membahas tentang seputar pernikahan. Sebenarnya agak seru ngomongin nikah, tapi nggak apa-apa lah karena memang itu yang sepertinya menarik kita bahas sekarang. Untuk bulan Syawal ini kan biasanya bulan-bulan banyak orang nikah. Iya. Dan saat ini kita sudah bersama para pasangan muda yang nikah muda. Apaan? Udah cukup lah. Ada Mas Akil sama Mbak Vivi. Halo Akil, Vivi. Halo. Hai, halo. Vivi, suaranya kurang jelas lagi. Punya siapa? Halo. Gimana, udah jelas belum? Udah. Gimana kalian, sehat? Alhamdulillah. Kamu gimana? Saya nggak sehat karena masih sendiri. Masih sudah nikah. Apa kegiatan malam biasanya? Vivi sama Akil. Vivi dulu deh. Kalau malam apa kegiatannya? Kalau Awal udah kegiatan malam ini gimana? ini kan bahasannya tentang nikah, wajar dong. Ya, maksudnya nikah kan nggak hanya tentang malam gitu loh, Mil. Iya. Kalau Akil gimana, Akil? Malam nggak ada kegiatan juga berarti? Kalau setelah sholat isya sih nggak ada sih ya. Biasalah standar ngobrol. Kadang sama kalau ada teman gitu. Belum ada terjadwal pasti. Ini Kil, selamat menikmati itu waktu bertiga lo ya. Oke, tapi ini sih, saya melihat teman-teman Vivi maupun Akil ini kan masih seumuran. Kan kita kan seumuran, ya walaupun di atas kalian lebih tua. Iya. Tapi kan ya bedanya paling setahun. Berapa sih umur kalian? 25 ya? Ya, Aku 25. Aku sih belum masuk. Nah, cuman ya tahun inilah 25. 25. Kalau siapa yang tak tanya dulu ya? Vivi dulu deh. Ya. Umur 25 itu, atau menurut Vivi dulu ukuran yang kira-kira disebut ideal untuk menikah itu menurut usia atau menurut apa? Karena kan biasanya patokannya kayak kemarin misal saya pulang ke sini kan ditanya sama orang kan, Mas Kamil umur dikit lagi nikah ya Mas? Kayak yang umur itu gimana? Yes. Ya, mungkin ada pengaruhnya juga, cuman untuk ideal tuh nggak bisa ya, relatif, karena kan usia tuh nggak bisa jadi patokan kedewasaan gitu kan. Dan sementara menurut aku seharusnya nikah itu ya kalau sudah dewasa gitu, dewasa cara pikir ya maksudnya. Dan perbuatan ya. Dan adegan. Cuma itu aja, Fit. Artinya mungkin. Ya sebenarnya kalau kriteria ya banyak lah kan, tapi bahasanya umur ya. Kalau menurut aku sendiri di umurku yang 25 ini,
merasa dan aku dewasa. udah punya anak satu, itu ya udah standar lah, udah bisa lah gitu. Dan kalau kayaknya aku lebih muda lagi, kayaknya juga mungkin aku masih nggak bisa seperti sekarang gitu. Kalau sekarang sih menurut aku udah memang udah waktunya gitu. Kalau Akil gimana? Melihat umur. Kalau aku sendiri sih sebenarnya tadinya itu ada kepengenan baru mau serius, katakanlah serius dalam arti pengen benar-benar nyari seseorang yang istilahnya mau untuk diajak nikah itu sebenarnya tadinya umur 25, sorry, 25. Yang 20, kelima siapa? 25. Baru mau nyari itu sebenarnya tahun-tahun sekarang. Cuma karena dipertemukan lebih cepat. Siap. Terus? Dan sebenarnya jarak aku sama istri itu beda 5 tahun. Jadi dia umur 20, aku 25 sekarang itu. Berarti kan tahun kemarin kan ketemunya sih tahun kemarin. Dia 19, aku 24 gitu. Jadi menurutmu umur itu emang berpengaruh ya? Kalau sudah umur sekian berarti emang harus nikah gitu. Berpengaruh, cuma balik lagi ke orangnya sih sebenarnya. Jadi Tapi orangnya kalau aku tadinya pengennya pas umur 25 dan nyari yang di bawah aku kayak gitu. ini kan ada yang bilang nikah muda itu lebih baik. Karena nikah mudanya yang di bawah 25 kan berarti. Itu biasanya lebih baik asalkan kiranya sudah dewasa, sudah setidaknya dia mempertimbangkan antara mana yang prioritas dan yang tidak, itu sudah bisa cari nafkah sendiri, setidaknya menafkahi dirinya dan istrinya. Itu baru sudah bisa dianggap pantas untuk menikah. Jadi bukan tanpa syukur gitu. Menurut Akil gimana? Gimana? Gini, kan kemarin itu sempat viral ya yang fenomena nikah muda itu, yang viral umur 9. Iya. Ya ada yang bilang kalau nikah muda itu nggak masalah, asalkan memang sudah mental sudah siap, Iya betul. Sudah siap, terutama juga yang di belakang untuk masalah dapur ini udah siap. Lagi pertimbangan umur. Kalau menurut Akil gimana Akil? Ya mungkin kalau udah istilahnya udah selesai dalam arti pendidikan, taruhlah SMA ataupun mau lanjut kuliah itu kan mungkin istilahnya seorang itu udah fokus ya sama kerja dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu salah satu pertimbangan utamanya ketika menikah itu taruhlah lulus kuliah dulu atau lulus sekolah dulu. Dalam arti kan dia nanti konsentrasinya itu tidak terbagi kan antara dia mau melanjutkan ataupun dia sudah menikah, dalam arti kayak gitu. Tetapi kalau di desaku sendiri di sekitar sini emang rata-rata usia 20 juga udah banyak sih yang menikah sih. Itu termasuk laki-laki dan perempuan kayak gitu. Jadi udah umum aja gitu. Iya, kadang menurut aku nih Mil ya, kadang tuh kayak tergantung kayak daerah juga mempengaruhi gitu juga loh kan. Tradisi kayak di sekitar desa mestinya umur muda-muda tuh udah dianggap layak menikah. Kalau udah di kota yang kayak di Jakarta umur 30 aja tuh masih dianggap wajar belum nikah gitu. Berarti standar seperti itu tuh tergantung lokasi. Skalanya lokasi, tapi menurut aku dari pengalamanku nih ya, kayak standar nikah itu benar tergantung pada tingkat kedewasaan dan kan nggak bisa diukur kan tingkat kedewasaan. Ya. Tapi kan Vivi jarak berapa tahun sama suami Vivi?
6 tahun. Sama kalian ya? Jaraknya 5 tahunan, 6 tahunan. Iya, Iya. aku 5. Itu masalah siapa yang memimpin di keluarga. Ini bukan bahas masalah patriarki ya, tapi Ya. pembagian, oh nanti kamu yang ini, wakil ke istrinya, atau oleh suaminya dan sebagainya. Artinya biar sama-sama merasa kalau kalian itu punya wewenang. Ada nggak? Ya. Aku nih ya, kalau aku kan perempuan ya, katanya perempuan kan tugasnya ya sekitaran dapur gitu. Iya. Tapi ya untungnya, maksudnya tuh suami aku itu mikirnya tuh nggak yang patriarkat sekali gitu ya. Jadi bener-bener yang kita bagi tugas gitu. Kayak kalau tiap hari nih malah yang banyak bersih-bersih itu suamiku bukan aku. Nah, kamu apa? Enggak. Jadi karena kalau aku kan udah punya anak ya, jadi kayak anak lebih banyak tugasnya di aku, sementara yang lain ya suami aku. Berarti kalau dia bisa menghandle yang lain, ya dia pokoknya kita kerjasama lah gitu. Oke. Kalau Akil gimana? Karena Akil belum punya. Sebenarnya kalau pembagian gitu secara detail nggak ada sih ya sebenarnya. Kamu harus gini, aku harus gini, enggak sih, berjalan dengan ya mengalir aja. Sama sih kayak tadi kan suami Vivi dibilang, kalau jujur aku dari pertama ini kalau yang nyuci aku. Tapi kalau yang masak terus bersih-bersih rumah, ngepel kayak gitu istriku. Nah, jadi dibaginya tuh sekitar kayak gitu aja. Kan nggak mungkin kan orang habis nyuci terus langsung misalkan masak, bersih-bersih itu kan nggak ini juga kan, kasihan juga gitu. Jadi selama aku bisa ngerjain ya aku yang ngerjain. Tapi kalau setiap harinya ya kalau masalah nyuci itu lebih ke aku nyuci pakaian kayak gitu. Tapi kalau istriku kayak masak, terus bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Ya gimana ya? Karena memang dari pertama juga udah bilang sih bahwa yang namanya rumah tangga itu kan kerjasama dalam arti berbagai hal ya, termasuk juga terkait dengan rumah, terkait dengan juga ekonomi dan lain-lain sebagainya. Dan aku sendiri ketika bilang ke istriku, aku jujur, maksudnya aku belum punya penghasilan yang katakanlah besar kayak gitu, tapi kan justru itu yang dicari sama laki-laki itu kan, yang mau berjuang dari awal. Siap. Dengerin. Terus guys. Itu ada kesepakatan nggak dari awal, apa cuman ngalir aja gitu biasa? Enggak sih, mengalir aja. Soalnya mungkin gini ya, aku kan sebelum nikah sama istriku ini kan, aku kan tinggal cuma berdua kan sama nenekku. Nah, adikku sama bapakku kan beda rumah. Jadi aku ya memang tiap hari nyuci kayak gitu. Kayak kalau ngebersih-bersih memang inilah sedikit-dikit. Tapi kalau banyaknya sekarang istriku kayak gitu. Oke. Kalau masalah kerja, ada nggak? Mungkin Vivi itu sebagai wanita karir atau apa gitu, istrimu atau gitu? Teman-teman kan untuk kerjaan dapur. Kenapa dengan kerja? Itu punya kerjaan istri kan, dalam stigmanya kan seperti itu. Itu kan bisa diambil alih oleh suami juga. Kalau bagian nafkah nih gimana? Kalau nafkah, kalau aku keuanganku dan suamiku, kita emang kita kumpulin gitu, uang tuh kumpulin jadi satu. Misal aku punya penghasilan ya udah jadiin satu gitu. Kalau karena mungkin di rekening karena transfer dulu masih cash ya udah taruh aja di dompet. Dan tapi kalau Vivi ada sendiri. Vivi ada penghasilan sendiri tapi. Ada, cuman ya nggak besar karena kan memang sekarang aku memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga. Jadi tetap ada lah, dikit-dikit tuh tetap ada, cuman nggak banyak gitu. Kalau Akil gimana Akil? Kalau istriku enggak sih, istilahnya memang aku ini udah di rumah aja kayak gitu. Lagian kan buat nemenin nenek juga gitu kan, kalau harus kemana-kemana itu enggak. Cuma kalau masalah
penghasilan dan lain sebagainya itu ada beberapa lah. Pertama ya kan yang udah keluar kan ada yang di pondok kayak gitu, ada yang dari masyarakat, sama juga ada usaha keluarga yang dari pertanian kayak gitu. Enggak ini sih. Tapi kalau dianya enggak kerja enggak. Nggak kerja, berarti cuman Akil saja. Iya. Cuman emang kadang tuh ada kalau teman-temanku gitu kadang tuh ada yang kayak dikasih gitu loh jatah bulanan gitu kan sama suaminya. Itu kayak emang ada beberapa yang kayak gitu. Cuman kalau di aku kita emang uang kita manage bareng gitu. Berarti uangmu uangku juga ya, sama. Iya. Cuman kadang uangku gitu. Bukan uangmu. Itu tuh ketahuan nggak tuh? Ya akhirnya tahu kan istilahnya gini, suamiku tuh nggak terlalu bisa ini kan m-banking, dia nggak ngerti tuh kan. Jadi sekarang itu banyak nggak banyak sih, beberapa tuh ada yang di rekening gitu. Jadi yang kalau masalah online itu udah aku aja gitu. Cuman akhirnya dia tanya yang berapa gitu, buat apa aja. Ya gitulah. Oke. Penting percaya ya berarti. Oke. Iya, dia percaya sekali.